Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pasca terjadinya banjir dan tanah longsor di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan sejumlah bantuan, di antaranya dana siap pakai sebesar Rp250 juta hingga relokasi rumah rusak akibat longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan bantuan kepada korban longsor di posko pengungsian Gor Betah Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan tersebut berupa dana siap pakai sebesar Rp250 juta, logistik untuk keperluan korban longsor, dan bantuan relokasi rumah terdampak longsor. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan sebanyak 30 rumah rusak berat akibat tertimbun longsor dan beberapa rumah yang masuk zona rawan longsor akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini BNPB akan mempercepat proses penyiapan lahan dan pendataan warga sehingga penanganannya bisa lebih optimal. Lebih lanjut, Kepala BNPB juga menambahkan untuk bantuan perbaikan rumah akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, mulai dari Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat. Ada beberapa ratus rumah yang harus direlokasi. Untuk yang terdampaknya sendiri yang hilang itu ada 30 rumah. Tapi tentu saja untuk relokasi tidak hanya 30 rumah yang tertimbun, ya, tapi mungkin sekelilingnya juga yang dirasa kurang aman, ini akan kita relokasi ke tempat yang lebih aman. Ini sekarang sedang proses penyiapan lahan, proses pendataan, dan kita sudah tekankan betul tadi supaya lebih cepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan melakukan kerjasama untuk rekayasa cuaca khususnya hujan di kawasan longsor Desa Cibenda. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan agar dapat mempercepat proses pencairan korban. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto siapkan kerjasama dengan BMKG untuk lakukan rekayasa cuaca khususnya di kawasan longsor Desa Cibenda, Bandung Barat. Upaya ini dinilai efektif untuk meredukasi intensitas hujan yang saat ini sedang tinggi sehingga menyebabkan longsor di wilayah tersebut. Dengan teknologi modifikasi cuaca dinilai mampu mengurangi intensitas hujan sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi pencarian korban yang belum ditemukan. Dengan mengoptimalkan proses pencarian, diharapkan korban dapat ditemukan secepatnya. Ini kita upayakan bekerja sama dengan BMKG untuk cuaca, khususnya untuk hujan. Ini akan kita upayakan untuk dikurangi menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Kita ke informasi lainnya pemirsa, RUU tentang Daerah Khusus Jakarta hari ini diresmikan sah menjadi undang-undang. Beberapa hal yang sebelumnya menjadi polemik dalam draft RUU tersebut kini telah disepakati bersama, seperti pemilihan gubernur dan pimpinan wilayah aglomerasi. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta resmi disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna ke-14 masa sidang 4 tahun 2023-2024 DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR Senayan Kamis 28 Maret 2024. Dalam rapat paripurna hari ini, PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak RUU DKJ. Sementara itu 8 fraksi lainnya yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, Nasdem, PAN, dan P3 menyetujui rancangan tersebut. Selanjutnya, kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Terima kasih. Ada sejumlah poin penting dalam ketentuan RUU DKJ yang sudah disahkan menjadi undang-undang ini, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tetap dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Lalu ketentuan Ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia. Rumusan itu menganulir rumusan lama yang secara spesifik menyebutkan kepemimpinan Wakil Presiden akan mengepalai kawasan Jabodetabek Jur.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Undang-Undang DKJ ini penting agar Jakarta tetap menjadi kekhususan meski sudah tidak akan jadi ibu kota negara lagi. Dengan begitu bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonominya. Pemerintah dan DPR RI memiliki visi yang sama untuk Jakarta, bahwa pasca tidak menjadi ibu kota negara harus tetap dilekatkan status kekhususan sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian dan akan berdampak pada meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto Indonesia. Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk mengupayakan Jakarta menjadi kota berkelas dunia dengan tetap mempertahankan perputaran ekonomi yang besar, yang mampu membangkitkan aktivitas ekonomi bukan hanya di Jakarta ataupun Indonesia, tapi justru kita berharap akan menjadi sentra penting ekonomi di Asia Tenggara bahkan dunia. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023, kurang lebih 17% perekonomian Indonesia ditopang oleh Provinsi DKI Jakarta. Pasca kepindahan ibu kota negara nantinya, Jakarta tentu harus terus mempertahankan kontribusi tersebut. Bahkan lebih ditingkatkan agar dapat bersaing dan setara dengan kota-kota kelas dunia. Dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Tengah, Presiden Joko Widodo meresmikan rekonstruksi irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Rehabilitasi tersebut sebagai salah satu upaya menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah terus membangun infrastruktur pertanian sebagai salah satu upaya penting untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia, mulai dari bendungan hingga jaringan pengairannya. Salah satu yang dilakukan yakni dengan merehabilitasi irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi di Gumbasa dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar 1,25 triliun rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk rekonstruksi satu bendungan, 35 km saluran primer, 52 km saluran sekunder, 119 km saluran tersier, dan 82 saluran pembuang. Rehabilitasi daerah irigasi di Gumbasa telah mulai dilakukan pada tahun 2016, kemudian terjadi bencana di tahun 2018 dan telah rampung pada tahun 2024. Dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tengah, Presiden Joko Widodo meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi bendungan dan jaringan irigasi Gumbasa. Presiden mengharapkan keberadaan infrastruktur ini dapat meningkatkan produktivitas, ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan petani. Presiden juga menekankan keberadaan infrastruktur ini dapat mengoptimalkan daerah layanan seluas 8.180 hektar persawahan, sekaligus dapat meningkatkan indeks pertanian dari semula hanya 149% menjadi 300% atau sekitar 2 kali lipat. Dan kita sudah melaksanakan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur irigasi, termasuk bendungan dan jaringan irigasi yang tersebar di seluruh tanah air untuk memastikan ketersediaan air bagi sawah, bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita. Pemirsa, implementasi Perpres nomor 32 tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas menjadi perhatian serius pemerintah. Menkominfo dalam The Editorial Forum Pemret mengatakan media harus mampu mengadopsi dan adaptasi perkembangan teknologi demi menjaga keberlangsungan perusahaan pers di tengah disrupsi teknologi. Menkominfo dalam The Editor's Talk Forum Pemret yang digelar di Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Jakarta Pusat menyebutkan, implementasi Perpres Publisher Right menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, Perpres tersebut juga menjadi upaya pemerintah dalam melindungi media sebagai pilar keempat demokrasi. Pada era digital, pilar keempat demokrasi menghadapi tantangan berat akibat landscape bisnis media yang telah jauh berbeda. Menkominfo mengatakan perkembangan dunia digital telah mendorong media berinovasi dan menghadirkan cara baru dalam penyajian berita. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyoroti preferensi konsumsi informasi Gen Z yang lebih condong pada keringkasan dalam pengemasannya.
Karenanya, Menkominfo mengingatkan agar perusahaan media tidak lagi terlena dengan cara lama dalam penyajian berita kepada masyarakat. Menkominfo juga menilai minat masyarakat dalam mengonsumsi informasi dari siaran gratis atau tanpa harus berlangganan saat ini minatnya semakin menurun. Kebergantungan masyarakat pada telepon pintar setiap harinya untuk berselancar di media sosial menjadi tanda cara baru masyarakat mengakses informasi dengan internet. Kita mengharapkan bahwa setelah terbitnya Publisher Right ini, kita bersama-sama dengan semua stakeholder dan ekosistem media di Indonesia untuk sama-sama terus melakukan langkah-langkah mengantisipasi dan terus peningkatan kapasitas kan. Karena ini kan Publisher Right ini kan juga belum titik, saya bilang masih ada koma. Karena perkembangan disrupsi teknologi tadi kan luar biasa kan. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama LKBN Antara Ahmad Munir mengatakan, Perpres Publisher Right mendorong komunitas media untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas terkait keterbacaan berita yang berkontribusi langsung terhadap tujuan pers. Ahmad menyebut pihaknya mendukung keberadaan Perpres tersebut karena dapat mendorong komunitas pers untuk menjaga demokrasi yang sehat, bebas dari hoaks dan fitnah. Dengan demikian, maka tujuan pers yaitu mencerahkan, mendidik, dan menghibur akan tercapai. Tidak seperti yang dikhawatirkan dan terjadi sekarang ini, media-media yang sekedar bombastis. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.